Bapak Ibu semuanya, jadi terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini, saya anggap hari ini, meskipun malam hari gitu ya, dan maaf sekali sudah mengganggu kegiatan malam mingguannya gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba sharing pengalaman materi yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak gitu ini. Nah, hari ini kita akan mengambil tema tentang budaya positif. Nah, baik, salam dan bahagia Bapak-Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Jadi sebelum kita mulai sharing webinar ini, ada baiknya untuk menonaktifkan mungkin ya nada dering telepon gitu ya Bapak Ibu, mohon bantuannya. Kemudian selanjutnya kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar hari ini dan hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan belas asih. Baik Pak Ibu. Nah, baik, pada topik kita hari ini ada 6 topik, yaitu yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, dan yang ketiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, nomor 6 adalah restitusi segitiga restitusi. Oke. Baik, yang pertama kita langsung saja ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mungkin Bapak Ibu, Sensei Gata semuanya sudah tahu ya, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah seperti apa. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, tentunya nilai-nilai tersebut bersifat universal, tanpa adanya batasan-batasan dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan tentunya memiliki tujuan. Nah, ini dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga dapat menggerakkan motivasi dari dalam dan dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Goosen, 1998. Tentunya Sensei Gata, Bapak Ibu semuanya telah banyak mengetahui dan sangat memahami bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita dengar dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dengan ke-6 elemen tersebut, diantaranya adalah beriman, bertakwa dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini tidak akan banyak saya sharing tentang nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila yang tentunya Sensei Gata Bapak Ibu semuanya sudah sangat memahaminya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Adapakah di sini? Nah, kita lihat bersama. Teori motivasi atau teori motivasi perilaku manusia tentunya didorong oleh motivasi eksternal dan internal. Nah, mungkin ada yang mau berpendapat nih, Sensei Gata. Dari 2 motivasi eksternal maupun internal, kira-kira yang mendominasi manusia melakukan motivasi
itu atau motivasi tersebut dari pihak mana yang lebih dapat berpengaruh ya, Bapak Ibu? Mungkin Ibu atau Bu Hana, Bu Yunia, atau yang lainnya mau mengeluarkan pendapat atau mau berpendapat? Biasanya ketika kita berperilaku, kebanyakan berasal dari motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Contohnya misalnya kita mau melakukan suatu kegiatan tepat waktu. Apakah itu lebih didasarkan pada motivasi diri sendiri atau mungkin takut di sekolah gitu ya? Kira-kira apa nggih? Ya, Adik Retno, silakan. Ini mau ini deh pendapat. Kayaknya sih mungkin yang lebih mendorong sebenarnya yang menjadi pemicunya yang pertama adalah internal terlebih dahulu ya tentu. Setelah itu nanti internal ini baru bisa mendorong atau menguatkan internalnya. Tapi kayaknya untuk melakukan sesuatu agak sulit kalau ternyata dari internalnya belum ada. Gitu. Jadi internal dulu muncul, baru nanti eksternal yang bisa mendorong. Gitu sih menurutku. Ini luar biasa, Adik Retno. Terima kasih banyak, Adik Guru. Saya juga sependapat. Kalau misalnya dari motivasi intrinsik kita kurang, jadi agak sulit juga ya, Sensei ya. Tapi kebanyakan juga pada dasarnya manusia itu takut karena adanya motivasi eksternal, takut dilihat oleh kepala sekolah, takut tidak mentaati peraturan gitu ya, Sensei ya. Nah, di sini ada untuk apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, mungkin seperti itu. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu berasal dari motivasi eksternal. Nah, kemudian juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu yang biasanya sering terjadi. Misalnya akan ada timbul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu biasanya timbul dari motivasi eksternal. Nah, apabila motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri, itu akan sangat menghargai diri sendiri. Maka akan timbul pertanyaan, saya akan jadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Luar biasa. Terima kasih ya, Sensei. Mungkin saya lanjutkan dulu, Sensei Gata. Nah, dari sini dilanjutkan dengan dihukum oleh penghargaan. Sepertinya ini sedikit gini ya, awalnya saya juga berpikir dihukum oleh penghargaan seperti apa ya? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, ini menurut Alfie Cohen 1993. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ada. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan bahkan dapat merusak hubungan. Kemudian penghargaan kadang-kadang dapat menurunkan kualitas. Bahkan penghargaan bisa mematikan kreativitas itu sendiri. Nah, di sini dari sekian penyebab atau kenapa sih penghargaan itu malah merasa dihukum. Mungkin ada yang mau berpendapat, Sensei Gata, dari sekian pernyataan bahwa dihukum oleh penghargaan. Kadang-kadang kita diberikan satu penghargaan kok rasanya terpacu, atau melihat orang yang dikasih penghargaan, kita ada seseorang atau siapapun itu merasa sakit hati, merasa dihukum gitu ya. Oh, saya harus mendapatkan hal yang sama, atau bahkan saya sudah melakukan hal yang baik, sudah melakukan hal yang terbaik bahkan, kok saya nggak dihargai ya? Nah, seperti itu. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman terkait dengan dihukum oleh penghargaan, Sensei Gata? Silakan mungkin yang mau sharing pengalaman. Ada nggak? Atau misalnya mungkin ini Retno Sensei ketawa-ketawa nih, mungkin punya pengalaman sendiri, gitu ya.
Punya ya, Sensei? Sensei. Ini ya Sensei, pengalaman atau bukan gitu, tapi Iya. kalau tadi hubungannya antara dihukum dengan oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek atau jangka panjangnya, mungkin kalau saya berpendapat bahwa yang ditakutkan si penghargaan ini justru nantinya akan mempengaruhi kinerja seseorang seperti itu. Karena biasanya pada saat sudah diberikan penghargaan, memang mungkin akan ada yang nantinya akan lebih terpacu seperti itu. Kalau ya kan, tapi mungkin Benar-benar. bisa juga, tapi justru karena ya sudah, karena saya sudah dapat penghargaan, saya sudah merasa terbaik sehingga nantinya motivasi atau kinerja yang tadi sudah muncul itu berkurang seperti itu. Makanya mungkin, jadi kalau di sini dibilangnya ada penghargaan mengurangi ketepatan gitu ya Sensei. Mungkin pengaruh itu Sensei. Dan ya nanti bisa berujung ke banyaknya seperti yang tadi Sensei bilang, pada saat sudah ada penghargaan, lalu nanti akan muncul kecemburuan, nanti bisa kepada yang terakhir tuh merusak hubungan gitu kan. Jadi mungkin urutannya seperti itu ya kalau menurut pendapat saya tentang dihukum oleh penghargaan. Begitu. Iya. Luar biasa, Retno Sensei. Saya juga sependapat itu. Karena saya pernah juga mengalami, teman saya juga pernah mengalami itu, Sensei. Kadang-kadang kita sudah melakukan hal yang terbaik gitu ya. Kok teman yang lainnya tidak begitu maksimal melakukan suatu pekerjaan, kok malah itu yang dikasih penghargaan. Kadang-kadang pernah loh, itu jiwa-jiwa manusiawi kita ya, pernah mengalami seperti itu. Iya nggak, Sensei? Nah, itu kadang-kadang itu merasa dihukum diri ya. Kita merasa dihukum karena penghargaan itu. Seperti itu ya, Sensei ya. Betul. Iya. Oke, siap. Nah, seperti itu ya, Minasang, Sensei Gata. Jadi dihukum oleh penghargaan, mungkin setiap orang sudah pernah mengalami dari beberapa pernyataan ini. Nggih. Oke, baik. Boleh saya lanjutkan ya, Sensei ya, Sensei Gata? Nggih, yang lanjutkan nggih. Nah, di sini ada beberapa bentuk program kebajikan atau apresiasi gitu nggih. Jadi bagaimana sih caranya kita supaya orang yang kita kasih apresiasi atau penghargaan itu tidak merasa dihukum seperti itu, tidak merasa kadang-kadang terzolimi mungkin begitu ya. Nah, ini dalam rangka memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, kita beri pengakuan secara khusus. Nah, mungkin spesial kita kasih penghargaan kepada seseorang karena telah melakukan hal kebajikan gitu. Nah, kemudian yang kedua, dengan memberikan pengakuan secara pribadi. Nah, selanjutnya adalah dengan memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kita bisa memberikan pengakuan atau apresiasi kepada murid secara bergantian, enggak noktok gitu, enggak satu orang itu aja gitu, sehingga memberikan kesan ke orang itu saja yang diapresiasi gitu ya. Jadi kita setiap anak yang bisa melakukan hal kebajikan atau kebaikan, kita berikan juga apresiasi. Nah, selanjutnya adalah memberi pengakuan secara konsisten. Nah, yang terakhir adalah fokus pada proses. Nah, dari sekian pemberian apresiasi, apakah ada yang mau memberikan komentar mungkin? Apa dilanjutkan saja? Saya kira Bapak Ibu karena sudah lama memberikan sebagai guru, sebagai sensei, saya yakin dalam memberikan apresiasi atau pengakuan kepada murid sudah sangat luar biasa dan mudah-mudahan nantinya tidak menimbulkan suatu iri hati atau bahkan dirasa memberikan hukuman gitu ya pada diri masing-masing siswa. Nggih, Sensei Gata, kalau gitu saya lanjutkan nggih. Oke, baik, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ada pembukaan, kemudian nilai kebajikan, dan situasi saat bagaimana kita memberikan apresiasi. Nah, dalam membuka mungkin di sini ada kemarin saya perhatikan gitu ya. Kemudian saya menghargai, terima kasih untuk sesuatu bla 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 bla. Nah, kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali loh. Kemarin saya perhatikan. Nah, seperti itu. Atau mungkin saya sangat menghargai kepedulianmu.
Pada situasi apa? Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Atau misalnya, terima kasih loh untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, hal-hal kecil seperti ini akan membantu meningkatkan rasa percaya diri dan menambah kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitar. Nggih, setuju nggih sing segata? Setuju? Oke, baik. Inggih. Saya lanjutkan untuk tindakan guru ya. Jadi di sini, nah, coba Sensei Gata perhatikan ada tindakan guru nih. Kemudian hukuman atau konsekuensikah ini gitu. Nggih. Nah, di sini ada beberapa pernyataan yang Sensei Gata bisa klasifikasikan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian seterusnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir mungkin ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, pembelajaran olahraga. Nah, kira-kira nih, menurut Sensei Gata, dari pernyataan itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan. 5 detik untuk berpikir. Sudah? Sudah ya? Nah, ini kayaknya Ibu nih mau ngomong nih, Ibu. Silakan Ibu. Ini satu-satu ya, Bu Ayu ya? Boleh, diborong juga boleh, Sensei. Silakan. 1, 2, 3 hukuman. Mudah-mudahan betul ya. 1, 2, 3 hukuman. Oke, silakan. 1, 2, 3 hukuman. Oke, baik. 4, 5 konsekuensi. Konsekuensi 4, 5 konsekuensi, baik. 4, 5, 6 konsekuensi. Aha. Terakhir hukuman lagi. Ya kali ya. Terakhir hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dan selama 10 menit. Oke, siap. Kita cek sama-sama yuk, Sensei Gata. Apakah yang tadi ini masuk? Jeng jeng. Nah, ini dia. Nah, ketika seorang siswa, guru menyuruh mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman, Sensei Gata. Gimana tadi? Hukuman nggak, Ibu? Hukuman. Hukuman. Ye. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Ya, tadi ya, Cynthia. Ya. Ya, hukuman juga. Oke. Kemudian anak-anak diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman juga. Kemudian kita telah memberikan hukuman loh pada siswa ternyata. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terakhir, disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Yang senyum-senyum nih pasti pernah melakukan ini nih. Terutama nih guru BP sering atau kayaknya guru... sering nih. Pernah ya? Bu Hana pernah ya? Nih. Saya nggak pernah, tapi kemarin baru kejadian, makanya saya senyum-senyum. Saya ngomelin kan. Nah, itu iya, dia. kemarin kan biasanya anak-anak suka nyeker ya, karena alasan ke masjid. Saya bilang, saya bilang gini, kenapa nggak pakai sepatu gitu ya? Itu sepatunya diambil, saya nggak bisa komentar lagi. Sepatunya diambil oleh guru BP ya, Ibu? Iya, karena nggak hitam. Itu termasuk hukuman loh, Sensei Gata. Nah, yang terakhir lari mengelilingi lapangan itu karena terlambat 10 menit itu termasuk konsekuensi, wajar kita melakukannya. Termasuk konsekuensi. Bukan hukuman karena sebelumnya sudah ada keyakinan kelas yang kita sudah berikan kepada mereka. Nah, itu dia.
Jadi mudah-mudahan dengan kita mengetahui apakah itu hukuman atau konsekuensi, jadi kita sebagai pendidik nantinya bisa mengabdi atau memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada siswa. Boleh dilanjutkan ya, Sensei Gata? Oke. Nah, apa sih hukuman dan konsekuensi itu? Kenapa kita harus memberikan lebih ke konsekuensi dibandingkan hukuman? Nah, silakan Sensei Gata boleh dibaca-baca. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi karena memang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian di hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati gitu ya, jangka waktu yang lama, lumayan lama ini. Nah, sehingga di konsekuensi ya mungkin hanya merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian dalam hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Anak lebih menghargai disiplin ketika itu sudah diutarakan sebelumnya pada konsekuensi. Kemudian di hukuman ada paksaan. Kamu harus gini, kamu harus gini. Sedangkan konsekuensi ada stimulus tanggapan. Nah, kemudian di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Seperti tadi tuh Ibu bilang seharian nyeker gitu kan, lumayan tuh kakinya nanti sakit tuh Ibu. Iya kan, kasihan itu menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu dia. Ya, di selanjutnya konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena di awal sudah diinformasikan sebelumnya. Kemudian pada hukuman, pastinya ada rasa marah, kemudian rasa bersalah, dipermalukan, apalagi itu di depan umum ya, Sensei Gata luar biasa, itu pasti malu anak-anak udah besar-besar. Kemudian merasa tidak dihargai, itu akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Mungkin sudah tamat pun dia akan membenci kita. Ih, gara-gara ibu ini dulu saya melingi, pasti diingat sampai tamat pun diingat gitu. Nah kemudian kalau konsekuensi paling hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya udah selesai itu udah hilang gitu. Itu yang Sensei Gata. Ya. Antara hukuman dan konsekuensi mungkin saya yakin Sensei Gata sudah sangat memahaminya. Boleh dilanjutkan, nggih? Silakan. Nggih. Atau mungkin ada tanggapan? Tidak? Ada Sensei? Tanggapan sedikit, Ibu. Silakan, Bunda. Ibu, silakan Ibu. Ya, betul tuh kata Bu Hana, hukuman itu membekas. Ya, jadi kan kalau sekarang memang kita sedang digaungkan sekolah ramah anak ya. Berarti bukan berarti kita tidak boleh menghukum, tapi setidaknya memberi konsekuensi seperti itu ya. Jadi udah nggak zamannya kayak dulu ya. Sekarang lebih apa ya? Supaya ya itu efeknya supaya tidak membekas ke menjadi suatu dendam ya, mungkin sama guru, Bapak Ibu gurunya. Saya rasa itu sudah menjadi, saya bertanya-tanya kemarin, kalau kita nggak bisa melarang anak ini itu berarti kita apa yang kita ajarkan atau kita kasih tahu gitu, kalau misalnya mereka melanggar terus apa gitu, oh ternyata bisa untuk pakai konsekuensi di sini. Terima kasih Bu Ayu. Jadi bahasanya aja ya mungkin caranya dan bahasanya itu lebih diperhalus dan mungkin lebih kena ke anak ya. Mudah-mudahan efek sampingnya seperti itu. Itu aja mungkin. Jadi saya bisa bukan hukuman tapi konsekuensi yang harusnya sudah dibicarakan atau sudah dibuat aturan supaya anaknya juga tahu, oh kalau saya melakukan ini konsekuensinya ini gitu ya. Jadi bukan semena-mena atau ujuk-ujuk atau tiba-tiba dia mendapatkan hukuman gitu. Jadi mereka mungkin akan belajar bagaimana cara menaati peraturan atau melaksanakan atau menepati janji seperti itu. Terima kasih Bu Ayu. Luar biasa, Ibu, luar biasa, benar sekali. Nah, itu mungkin saya sendiri pun dengan mengetahui materi ini lebih berpikir kembali untuk melakukan atau memberikan hukuman ke siswa gitu ya, Sensei ya.
Jadi ya mudah-mudahan dengan ini kita lebih bijak lagi dalam mendidik anak-anak kita, Bu Nggih. Nggih, seksemo. Terima kasih Bu Ulfa. Kita lanjutkan boleh ya, Sensei Gata? Nggih, saya lanjutkan ya. Siap, Sensei. Nah, baik. Nah, selanjutnya adalah kita ke restitusi. Nah, ini lagi didengung-dengungkan loh restitusi. Restitusi itu apa sih sebenarnya? Jadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, gitu ya. Itu tujuan mulianya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu. Nah, ini menurut Gosen 2004. Kita lihat untuk lebih jelasnya Sensei Gata tentang restitusi. Nah, di sini sebelumnya kita sudah mengenal hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini kita akan lebih ke restitusi ya. Jadi disiplin akan timbul ketika kita memberikan konsekuensi, kemudian menanamkan restitusi kepada peserta didik kita. Karena apa? Di restitusi itu merupakan suatu pilihan dan bisa memuatkan siswa atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, ketika di konsekuensi ada sesuatu kelakuan yang terjadi, itu korban dan bisa diabaikan gitu, segitu aja sudah gitu. Tetapi kadang-kadang ketika di hukuman ada perlakuan untuk meminta keadilan gitu ya. Saya harus gini gitu di hukuman. Nah, sedangkan di restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, misalnya nih ada siswa yang saling pukul sehingga kancing bajunya mungkin lepas atau apanya lepas gitu. Nah, di sini si korban akan diberikan tindakan restitusi kepada si pelakunya dengan memperbaiki kembali kancing bajunya yang terlepas gitu. Bukan hanya meminta maaf saja, tetapi lebih dari memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan gitu. Sensei Gata. Oke. Ya. Kemudian misalnya murid akan mendapatkan penguatan kembali dan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab yang ada pada diri anak-anak tersebut. Di samping itu, ketika menerapkan restitusi, masalah sudah terpecahkan. Murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Kentan, ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya kata-kata yang bisa dipakai, misalnya apa yang kamu yakini. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini murid atau anak akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain, begitu. Nah, sedangkan di konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan lebih kepada peraturan. Nah, kadang-kadang di konsekuensi nilai motivasi intrinsik itu lebih lemah lagi sedikit dibandingkan dengan di restitusi. Dan anak yang sudah melakukan restitusi akan lebih karakternya lebih kuat dan bisa menghargai dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, di sini untuk sikap di hukuman akan lebih ke negatif, ya, feedbacknya akan lebih ke negatif. Sedangkan di konsekuensi netral saja dia, netral saja tanpa harus membenci. Ya, kalau sudah dilakukan ya segitu aja selesai gitu di konsekuensi. Sedangkan di restitusi itu akan membekas dan menimbulkan karakter yang lebih kuat, mengarah ke hal yang positif. Nah, gitu Sensei Gata. Mungkin ada yang memberikan tanggapan atau saya lanjutkan dulu? Lanjutkan dulu ya. Oke, di sini. Atau ada yang mau memberikan tanggapan? Boleh? Oke, baik. Dilanjutkan dulu ya Sensei Gata. Oke. Nah, di sini ada ciri-ciri ada 9 ciri-ciri yang bisa Sensei Gata lihat di sini. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya ada yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, yang selanjutnya tawaran bukan paksaan. Jadi
Ini bukan dipaksa, tetapi motivasi intrinsik yang akan timbul dari siswa karena karakternya sudah kuat akan memberikan tawaran kepada si korban. Mari saya ginikan ya, saya perbaikin ini ya. Nah, dari kesalahan yang mereka buat, mereka akan yang melakukan tindakan restitusi akan memberikan penguatan lagi, memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan ketindakan. Lebih difokuskan pada karakter. Kemudian restitusi juga fokus pada solusi. Solusi cara pemecahan masalah yang terjadi. Bukan mencari kesalahan atau siapa yang salah dan benar, tetapi mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Nah, selanjutnya, restitusi juga dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena dianggap orang yang bersalah itu memiliki tanggung jawab dan disiplin dan mampu memperbaiki kesalahannya, sehingga nantinya akan diterima kembali oleh kelompoknya. Nah, demikian Sensei Gata. Ciri-ciri seseorang atau murid sudah melakukan tindakan restitusi. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan. Ini ada pakar kita Bu Hana yang luar biasa, PP kita yang hadir juga hari ini. Oke, nah Bu Hana, ini ada chatnya. Hukuman itu membekas, sudah tadi dibahas sama Ibu ya, luar biasa. Baru saya baca ini di chatnya, di kolom chat. Mungkin Sensei Gata yang lain mau berkomentar juga, monggo. Saya Sensei lagi. Oke, silakan Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu. Ternyata tanpa kita sadari kita melakukan hukuman, ya melakukan restitusi ini juga iya ya. Iya benar. Ya. Kebetulan kalau di sekolah saya itu ada buku apa ya namanya, buku pegangan khusus guru mata pelajaran ada, wali kelas ada. Jadi semua permasalahan yang muncul ya, mau pelanggaran atau hal-hal lain dari siswa itu tercatat oleh kami. Jadi memang melalui tahapan atau proses beberapa ya. Ternyata ada termasuk salah satu tabelnya itu restitusi. Jadi mereka menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di situ gitu ya. Lisan terus sama tulisan juga gitu. Jadi tercatat. Kemudian solusi apa? Jadi ada pemecahan masalahnya kayak gitu. Oh, kalau saya terlambat terus alasannya kenapa gitu ya. Terus kemudian di kolom berikutnya apa yang kamu supaya kamu nggak terlambat lagi apa gitu. Nah, itu yang kami lakukan di sekolah seperti itu. Jadi mereka mencatat dan supaya dikerjakan juga gitu. Jadi bukan sekedar catatan itu penting karena memang kalaupun jadi ada bukti kalau kita memang melalui proses gitu. Kan ada yang cuma ya kamu jangan terlambat lagi ya gitu ya. Nanti bisa seperti ini gitu ya. Nah, tapi kalau lewat catatan itu catatan tidak akan mungkin bohong karena ditandatangani oleh siswa tersebut guru, wali kelas, mungkin kalau lebih parah lagi sampai guru wakil kesiswaan sampai guru kepala sekolah gitu. Jadi memang restitusi ini memang ya sebenarnya kita sudah lakukan, mungkin hanya saja kita kurang menyadari gitu ya. Oh, seperti ini yang lebih baik gitu ya. Seperti itu Bu Ayu mungkin. Benar sekali, saya sependapat Ibu. Nah, itu kegiatannya mungkin sudah kita biasa lakukan di sekolah ya, Sensei ya, Sensei Gata. Nah, ini terima kasih Ibu atas sharingnya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari IKD Saputra dari Bali Niki. Nah, kapan diperlukan hukuman? Kapan diperlukan konsekuensi? Nah, itu kira-kira ada yang mau berpendapat tidak? Kapan sih kita semestinya melakukan hukuman? Dan kapan semestinya kita melakukan konsekuensi? Nah, itu pertanyaannya. Ada yang mau berpendapat? Silakan Sensei Gata. Nah, tadi konsekuensi kita lakukan karena di awal kan sudah ada peraturan ya Sensei ya. Peraturan yang sudah disepakati sebelumnya. Kalau itu dilanggar, berarti konsekuensinya anak-anak sudah tahu apa yang didapatkan gitu ya Sensei Gata ya.
Misalnya seperti yang tadi dikemukakan di depan, anak-anak sebelumnya pembelajaran olahraga kalau misalnya telat minimal 10 menit dari waktu yang ditentukan. Apa konsekuensinya yang akan didapat? Misalnya lari mengelilingi lapangan 10 kali gitu misalnya. Nah, itu konsekuensinya memang harus diterapkan karena dari awal kita sudah melakukan keyakinan kelas. Nah, sedangkan hukuman bagaimana? Kita di sini dalam webinar ini menghindari untuk memberikan hukuman ya Sensei Gata ya. Dihindarilah untuk memberikan hukuman. Karena itu akan nanti di samping menyakiti siswa itu sendiri dan efeknya akan berjangka yang sangat panjang, jangka waktu yang sangat panjang. Nah, kapan kita akan melakukan hukuman kepada siswa? Nah, menurut saya tidak ada ya. Menurut saya hukuman itu diberikan mungkin ya jalan terakhir ya. Jalan terakhir sekali. Sensei, kenapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan gitu ya? Nah, di sini salah satunya saya buat keyakinan kelas 12 ST2 seperti ini nih. Dan sudah ditandatangani oleh perangkat kelas dan juga guru. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal, Sensei Gata, kenapa sih harus keyakinan kelas, bukan peraturan? Nah, di sini mungkin ada yang memberikan tanggapan atau pendapat. Silakan Sensei Gata. Kenapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan? Nah, seperti itu. Kira-kira pendapat Sensei Gata ada yang mau ini memberikan pengalamannya di sekolah atau di kelas? Ada Sensei? Kalau menurut saya, kenapa keyakinan kelas? Suara saya jelas lah, Sensei? Jelas sekali, Sensei. Hana Sensei. Jelas sekali. Agar lebih ini ya, anak-anak itu tidak yang terikat banget yang harus begini-begini kan. Nanti biar dia tidak terkait ke hukuman gitu. Kalau keyakinan kelas itu kan kita juga nyusunnya tuh bareng-bareng dengan anak-anak. Apa aja yang bisa dilakukan. Seperti itu sih, Sensei. Benar sekali. Saya setuju sekali, Hana Sensei. Jadi dengan bukan peraturan ya. Jadi kadang-kadang peraturan itu sering dilanggar ya Sensei Gata. Kadang-kadang peraturan hanya tertulis di papan pengumuman tanpa ada yang mempedulikan gitu. Tetapi benar sekali kata Hana Sensei, tetapi ketika keyakinan kelas karena ini dibuat bersama-sama, kemudian yang membuat juga dari anak-anak gitu ya. Disepakati dan diyakini oleh anak-anak atau murid kita sendiri gitu ya. Jadi itu akan lebih menusuk kepada hati nurani, kepada motivasi intrinsik gitu ya Sensei ya. Ya luar biasa, benar sekali Sensei Ana. Terima kasih masukannya, pengalamannya Sensei. Mungkin yang lain ada yang memberikan tambahan tanggapan mungkin? Ini Retno Sensei sepertinya sudah mengantuk gitu ya. Sensei, saya enggak ya. Ini ya Sensei. Ya, ya. saya mau coba memberikan pengalaman kemarin waktu semester 2 sekarang ini ya. Inggih gini ya Sensei, silakan. Semester 2 ini kepala sekolah saya itu kan sama yang guru penggerak juga, jadi memberikan instruksi kepada wali kelas. Jadi sebelum pembelajaran kami membuat suatu kesepakatan dengan anak-anak gitu. Jadi anak-anak diberikan kertas, kemudian mencatat tulisan mereka kira-kira apa semacam peraturan itu yang harus mereka sepakati, kemudian ditempel di dinding gitu, Sensei. Benar sekali Sensei. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan gitu ya, jadi mereka diingatkan kembali itu tulisan kamu loh itu ya gitu. Jadi semuanya juga menyadari dengan dirinya sendiri gitu tanpa ada paksaan dari guru gitu. Jadi mereka oh iya ini kan saya yang menulis gitu, saya yang harus melakukannya gitu. Mungkin itu pengalaman saya. Luar biasa. Ya. Benar sekali Yunia Sensei, luar biasa pengalamannya. Saya pun di kelas kadang-kadang kalau anak-anak melanggar ya kita ingatkan kembali itu anak-anak lebih gimana ya,
lebih tertib sekarang ketika kita membuat keyakinan kelas di awal dan selalu mengingatkan mereka ketika ada pelanggaran di kelas atau di sekolah. Itu akan lebih melekat di hati anak-anak ketimbang harus menempelkan peraturan tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh gini. Itu lebih bekerja, lebih masuk ke jiwa anak-anak. Gitu ya, Sensei. Terima kasih banyak, Dunia Sensei, anak Sensei sharingnya. Saya lanjutkan kembali ya, Sensei. Nah, di sini dia. Nah, coba kita sama-sama yakini kembali antara peraturan dan keyakinan kelas. Salah satunya adalah, misalnya nih, Sensei, ada beberapa pernyataan. Apakah itu jenis keyakinan kelas apa yang akan bisa kita cantumkan di sini? Silakan, Sensei Gata. Yang pertama, misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, yang terakhir jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa kita terapkan atau kita buat di yakini di kelas? Silakan, Sensei Gata. Menghargai teman. Sopan, boleh. Silakan. Atau kita lihat bersama-sama ya. Kita lihat bersama-sama. Oke, nah ini dia. Ini dia, Sensei Gata. Misalnya selalu kembalikan buku di tempatnya, kita bisa buat suatu keyakinan kelas tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Jadi di sini ada keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ya meskipun dibuat sebegitunya, gencar-gentarnya peraturan, jadi kalau sudah ada keyakinan bahwa menggunakan narkoba itu tidak baik untuk kesehatan, berarti keyakinan diri, keyakinan kelas itu adalah untuk kesehatan. Jadi dengan berpacu atau berpedoman pada kesehatan, saya tidak akan menggunakan narkoba. Selanjutnya adalah bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker, peraturan tidak akan berguna apabila keyakinan diri belum ada. Jadi untuk kesehatan, untuk keselamatan, saya harus memakai masker. Nah, itu yang sudah diyakini. Selanjutnya juga jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Itu merupakan keyakinan yang sudah terpatri dalam diri masing-masing anak. Jadi peraturan bisa ditaati dan lebih diperkuat lagi dengan keyakinan diri dan keyakinan kelas. Demikian ya, Sensei Gata. Setuju untuk keyakinan kelas kita? Setuju. Setuju nggih? Oke. Yang lanjutkan kembali kalau begitu. Nah, ini yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia, tidak banyak yang akan bisa saya sharing di sini karena Sensei Gata saya yakin sudah sangat memahami dan mengetahui apa saja menjadi kebutuhan dasar manusia. Setiap orang berperilaku tentunya didasari dengan kebutuhan dasar yang mereka perlukan. Misalnya seperti rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan tentunya adalah bertahan hidup. Dari kesemuanya itu adalah untuk bertahan hidup. Ya, Sensei Gata, saya lanjutkan ke berikutnya. Nah, di sini kita akan ke 5 posisi kontrol. Nah, ini akan banyak kita akan bahas hari ini. Karena apa? Karena sebagai seorang pendidik, 5 posisi kontrol ini akan sangat-sangat berguna tentunya nanti ketika kita mendidik siswa di sekolah. Apa saja di 5 posisi kontrol itu? Kontrol apa saja yang semestinya atau biasa kita lakukan di sekolah? Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Pembuat orang merasa bersalah
Atau kita sebagai seorang pendidik memposisikan diri sebagai teman kepada siswanya, atau sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, di sini dia. Ketika dari 5 posisi kontrol ini, silakan Bapak Ibu boleh lihat atau baca, kira-kira posisi sebagai 5 posisi kontrol yang mana yang sering Bapak Ibu lakukan di sekolah ketika berhubungan atau mendidik siswa. Silakan, Sensei Gata. Ada sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti pembalasan ibu. Itu mungkin ya. Gitu ya. Atau mungkin sebagai pembuat orang merasa bersalah. Aduh nak, kamu sering sekali mengucapkan ibu, gitu ya. Tolong dong demi ibu aja, gitu ya. Itu mungkin ya. Atau mungkin sebagai teman. Ya, jadi ayolah lakukan demi ibu, gitu ya. Masa sih kamu nggak bisa? Ya, coba dia lakukan untuk ibu aja. Itu mungkin seperti itu, kita dekat dengan siswa, atau mungkin sebagai pemantau lebih sering. Ini yang perfeksionis, biasanya guru yang perfeksionis. Ini jam berapa? Gitu ya, misalnya gitu. Ini sudah pukul berapa nak? Kalau misalnya kamu melanggar ini, apa konsekuensinya? Gitu mungkin seperti itu ya, Sensei Gata. Atau sebagai manajer. Apa yang kita sudah yakini nak? Apa yang bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Sensei Gata mungkin ada yang mau berbagi pengalaman di sekolah gitu ya. Silakan. Ada yang mau berbagi? Masih sering gado-gado, Sensei. Sering gado-gado ya, Sensei ya. Saya juga gado-gado, Sensei. Di sekolah. Belum bisa yang konsisten gitu ya. Karena kadang siswanya juga ya, Sensei. Betul. Jadi ada yang kelas mungkin bisa mereka mandiri gitu ya, enak. Ada kelas yang memang bergantung banget ke kita kayak gitu. Jadi tergantung kelasnya masing-masing ya gitu sih. Kalau saya masih gado-gado. Sama Sensei, saya juga seperti itu. Kadang-kadang saya lebih ke pemantau lagi, Sensei. Misalnya di kelas tuh. Karena kelasnya kan banyak gitu ya. Kelasnya kadang-kadang saya ada di aula tuh 5 kelas tuh, Sensei. Seperti ngajar kuliah umum gitu. Luar biasa. Kalau nggak kita posisikan diri sebagai pemantau, mereka tidak akan tidak akan mau mengerjakan atau tidak akan mau belajar fokus. Kadang-kadang kita harus memberikan hadiah gitu ya supaya mereka tidak stiker gitu, Sensei. Benar sekali. Luar biasa, Hana Sensei mungkin sama dengan saya juga dapat begitu ya, masih gado-gado juga. Mungkin ada yang Bapak Ibu atau Sensei Gata yang lain sudah memposisikan diri sebagai manajer. Mungkin luar biasa sekali. Ibun mana Ibun? Yang lain, Kadek Saputra enggak kelihatan gininya ya, suaranya. Oh ini, mohon maaf, ini saya bahas di chat. Keyakinan kelas itu dibuat antara siswa dengan wali ya, Sensei. Nah gitu. Ya tadi sudah dibicarakan sebelumnya, bisa dengan guru mata pelajaran, Sensei. Ya. Jadi ketika kita memberikan satu pembelajaran di kelas di awal, biasanya di awal sekali pembelajaran kita akan berkeyakinan kelas antara siswa dan guru mapel sendiri, atau juga keyakinan kelas antara guru dan walinya. Bisa saja ya Pak Kadek. Nah Nike, mungkin jawaban dari saya atau yang lain mungkin Sensei Gata silakan berpendapat ini yang lain. Nah Niki juga ada. Mohon izin baterai habis. Silakan. Terima kasih banyak Pak Kadek sudah join di webinar kecil ini, Pak Kadek. Sukses moping banget. Silakan. Oke, Sensei. Baik, Sensei, boleh saya lanjutkan ya. Kita akan melihat video berikut ini. Oke, nah silakan Sensei disimak videonya. Ini 5 posisi kontrol yang ada di sini. Silakan.
Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-berani jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan 5 kali sekian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, selanjutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu. Mungkin dari beberapa contoh video tadi, beberapa sudah pernah kita lakukan ya, Sensei Gata. Nggih. Iya. Ya. Sebagai teman, siapa yang pernah memposisikan diri sebagai teman pasti sudah semua juga, nggih. Nih, kalau saya lebih banyak biasanya di posisi kontrol gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain bagaimana? Kalau Bu Retno bagaimana Bu Retno? Lebih banyak apa? Kayaknya campur-campur, tapi kayaknya sih masih dominasi yang paling bawah ya, Cici. Apa tadi, menghukum ya, Cici ya? Menghukum, oke. Yang menghukum lebih banyak ya. Gimana setelah melihat video ini, gimana rasanya? Ya, makanya tadi sambil berpikir kayaknya gitu ya. Ya, kadang kalau lagi emosi gitu kan jadi cenderung kurang kontrol gitu ya. Jadi Benar, nanti ya setelah ini memang harus banyak yang diperbaiki. Terima Nah, kasih, Dede. Nggih. Oke, jadi saya awalnya juga gini, aduh saya merasa tersentil nih gitu ya. Muka saya rasanya sedikit dikeplak, ditampar gitu ya setelah melihat video ini. Saya benar nih sering melakukan kayak gini gitu ya. Iya, sip. Kita lihat selanjutnya ya, Sensei Gata, karena ini waktu juga nggih. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir nih, Sensei Gata. Yang terakhir di segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 hal yang perlu kita yakini ya, Sensei Gata. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas, kita bisa memberikan solusi kepada peserta didik kita, kepada anak didik kita ketika mereka suatu ketika curhat kepada kita karena ada sesuatu masalah gitu ya. Jadi kita bisa memberikan masukan seperti misalnya ada siswa yang setelah dibully atau dipermalukan di depan teman-temannya dan mengadu pada kita. Kita bisa memberikan solusi misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Gitu ya. Kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian selanjutnya baru kita validasi. Dengan cara misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, baru kita ingatkan kembali ke anak didik kita bahwa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Misalnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, Sensei Gata kita akan lihat kembali video yang berdurasi sebentar saja ini ya. Silakan.
Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya, pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Stop sharing. Stop ya. Oke, ya demikian Sensei Gata sudah kita saksikan bersama-sama dari contoh perbuatan bagaimana menghandle masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau berkomentar atau pernah tidak mengalami suatu curhatan atau mendapatkan curhatan dari seorang siswa? Dan bagaimana Bapak Ibu menghandle atau menangani masalah tersebut? Apakah kita yang lebih banyak memberikan pendapat atau solusi tanpa harus memberikan pendapat, memberikan solusi dari anak itu sendiri atau bagaimana? Silakan. Kalau saya biasanya kalau dulu saya yang sering memberikan pendapat tanpa harus memberikan anak itu berpikir ya seperti apa yang mereka inginkan gitu ya. Jadi kita yang sebagai pendidik yang lebih banyak memberikan solusi gitu. Kalau saya dulu ya Sensei tanpa harus memberikan kesempatan siswa untuk berpikir gitu. Nah, bagaimana dengan Sensei Gata yang lain? Apakah sama atau mungkin berbeda? Silakan. Ada? Kalau saya juga sama sih Sensei. Kalau dulu lebih banyak kita ya yang ngasih pendapat, kita yang ngomongnya. Kalau sekarang mulai mendengar itu tadi. Karena dari kadang anak-anak kan kita juga perlu duduk permasalahannya menurut kacamatanya dia itu seperti apa. Kemudian agar dia juga bisa mencari solusi dulu ya sebelum kitanya memberikan kan.
Biar dia juga bisa memberikan solusi. Oh, seharusnya sih saya nggak boleh seperti ini, harusnya saya seperti ini kayak gitu. Sekarang kalau dulu ya lebih banyak Benar ya, kitanya. sama sama saya juga seperti itu dulunya. Ketika tahu bagaimana cara menghandle segitiga restitusi ini luar biasa Sensei ya. Jadi kita tahu setiap orang melakukan suatu tindakan pasti ada alasannya nggak Sensei ya. Iya benar sekali. Betul. Dia mungkin melakukan tindakan ini karena ada suatu alasan tertentu sehingga mereka harus melakukan hal tersebut. Nggih Sensei, mungkin ada yang lain yang memiliki pendapat lain atau curhat-curhatan di sini, silakan monggo Sensei. Mumpung kita ini dipertemukan di sini ya. Ratna Sensei kayaknya mau curhat tuh. Oh iya, silakan, monggo. Silakan Ratna Sensei, benar-benar. Monggo, adik guru. Ya, belum ada sepertinya yang mau dicurhati. Belum ada ya. Oke. Nah, baik Sensei, mungkin setelah kita tahu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi ini, mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik lagi untuk mengabdi kepada siswa dan siswa sekalian. Amin. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, baik Sensei. Kira-kira yang terakhir kita akan lakukan refleksi nih. Nah, untuk refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau Sensei Gata ya, yang mungkin saya dapatkan hari ini. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Atau mungkin bisa ditambahkan masalah segitiga restitusi atau 5 fungsi kontrol, silakan. Nah, kemudian yang ketiga, peran Among. Nah, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Nah, selanjutnya yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nggih, silakan Sensei Gata. Ini jadi mohon untuk refleksinya, Kenten nggih. Saya. Silakan Junia Sensei. Yang pertama ya, ini monggo. Hal baru yang mengubah paradigma saya tadi, saya melihat video itu, yang pertama itu? Video menghukum. Yang mana? Bukan video, tulisan bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Nah, itu yang sangat saya yang mengubah paradigma saya. Kadang sebagai guru kita sering ke anak-anak itu, kalau anak salah langsung bla 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 gitu. Bla bla gitu ya. Gitu. Ngerasa kita sempurna gitu. Padahal kita sendiri juga kan ya dulu pernah jadi sebagai seorang murid pasti melakukan kesalahan gitu ya. Nah, kebanyakan kita sebagai seorang guru hanya bisa terlalu keras gitu ya. Kamu begini. Padahal kita sendiri juga ya melakukan kesalahan. Nah, itu sangat mengubah paradigma saya bahwa oh iya ternyata memang kita butuh usaha yang mungkin lebih keras lagi, lebih harus bersabar lagi menjadi seorang guru agar anak-anak itu bisa berubah menjadi lebih baik gitu. Benar sekali, luar biasa Sensei. Saya pun begitu ya, setelah tahu ini muka tuh rasanya ketampar gitu ya. Weh gitu digituin rasanya selama ini benar. Selama ini saya begini, ternyata begini gitu ya. Benar, kita harus lebih bersabar lagi untuk menghadapi anak-anak didik kita ya, Sensei Gata. Terima kasih sharingnya Junia Sensei. Mungkin Sensei Gata yang lain? Ada yang mau sharing lagi? Hal baru apa yang mungkin bisa mengubah paradigma setelah mengikuti sesi ini, kan? Begitu. Ada yang mau sharing lagi, Sensei? Atau yang nomor 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai disiplin dan motivasi intrinsik. Atau yang nomor 4 mungkin, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, seperti yang Junia Sensei bilang tadi,
mungkin sistem Among lebih sabar lagi gitu ya, katanya Yunia Sensei tadi. Lebih sabar lagi untuk menghadapi siswa-siswa dengan berbagai macam karakter gitu nggih. Nah, ini Hana Sensei mungkin mau memberikan kami pencerahan di sini, Sensei. Monggo, Sensei. Apa ya? Perasaannya yang kedua lah. Yang muncul sebelumnya kan kita lebih banyak kita yang berbicara gitu ya. Benar, Sensei. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, mendengarkan sesi ini juga tuh akhirnya oke, sekarang tuh saatnya kita juga mendengarkan apa sih maunya siswa agar di kelas itu tidak melulu, kan anak-anak juga pastinya punya keinginan gitu. Inginnya seperti apa, makanya ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas tuh kan dibentuk atas dasar mereka, biar mereka gimana biar kelasnya menjadi lebih enak, lebih menyenangkan, mereka bisa belajar dengan nyaman seperti itu. Jadi ya itu perasaannya jadi oke, sekarang saatnya kita juga untuk mendengarkan mereka seperti itu. Siap. Itu sih Sensei kalau saya. Luar biasa Sensei. Siap kita maju bersama ya untuk anak-anak didik kita. Nggih. Saya kira itu ya Sensei. Saya kira cukup ya Sensei untuk refleksi hari ini. Nggih. Luar biasa sekali sesi kita hari ini dan kembali diingatkan bagaimanapun juga kita kembali ke fokus ke siswa dan siswa kembali kan nggih. Jadi diharapkan nanti kita sebagai seorang guru menjadi Among yang selalu berpihak pada murid tentunya nggih. Lebih bersabar lagi. Ya, saya kira begitu ya Sensei Gata semuanya. Jadi untuk sesi webinar kecil hari ini saya kira kita cukupkan sampai di sini ya Sensei Gata. Atau ada yang mau begini, apa yang mau sharing lagi sebelum kita tutup sesi ini? Cukup? Cukup, Sensei kayaknya. Cukup, Sensei. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk Sensei Gata semuanya. Bapak, Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak sudah join hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul atau bertemu kembali di lain sesi, nggih. Kalau ada yang misalnya perlu kita buat webinar lagi, silakan diundang ya, Sensei Gata.